bahwa risalah para rasul seluruhnya, semua rasul dan semua nabi alaihi wassalatu wassalam, semuanya itu berdiri di atas dua kaidah, dua prinsip. Dua kaidah, dua prinsip. Semua nabi, semua rasul. Yang pertama, ani'budullah. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, prinsip yang kedua, wajtanibut tagut. Dan hendaklah kalian menjauhkan tagut. Perhatikan di sini. Wa kullu da'watin la tartakizu fi ghayatiha wa ahdafiha wa manahiji ala hadain al-aslaini fahiya mukhalifatun limanhajil mursalin wa la tu'ti thimaraha al-marjuwah. Setiap dakwah yang tidak memfokuskan dakwanya dalam tujuannya dan juga manhajnya di atas dua prinsip ini, maka dakwah ini telah menyimpang dari dakwanya para rasul SAW. Setiap dakwah yang tidak berporos pada dakwah ini, tauhid dan menjauhkan tagut, maka dakwah ini telah menyimpang dari dakwanya siapa? Dakwah para rasul. Karena semua dakwah rasul sama, mereka mulai dengan dakwah tauhid. Kemudian, dan dakwah ini nggak akan memberikan buah sama sekali, nggak ada hasilnya sama sekali. Betapa banyak orang-orang yang telah berjuang, berdakwah sampai ratusan tahun, nggak ada hasilnya sama sekali. Yang dituju oleh mereka hanya politik, nggak ada hasil sama sekali dari dakwahnya. Yang ada pertumpahan darah demi pertumpahan darah, nggak ada hasilnya sama sekali. Tapi dakwah tauhid ini akan memberikan buah. Banyak dakwah-dakwah yang sudah orang berjuang menghabiskan tenaganya, menghabiskan hartanya, menghabiskan umurnya untuk dakwah ini, tapi dakwah ini tidak berporos pada tauhid, sia-sia dakwah itu. Tidak akan membuahkan apa-apa. Faqaidah an i'budullah ta'ni tahqiqat tauhid wal aqidah as-salimah wa ta'at Allah ta'ala wa ittiba' syar'i. Kaidah tentang an i'budullah, beribadah kepada Allah, yaitu mewujudkan tauhid, mewujudkan akidah yang benar, mentaati Allah dan mengikuti syariatnya. Itu kaidah yang pertama. Wa kaidah wajtanibut tagut, dan kaidah menjauhkan tagut ta'ni tajannubal ahwa wal iftiraq wal bid'ah ma ta'ulu ilaihi min asy-syirki wal kufri wal zulmi wal fisq wal i'rad an dinillah. Wajtanibut tagut, menjauhkan tagut yaitu menjauhkan semua hawa nafsu, menjauhkan semua perpecahan, menjauhkan semua perselisihan, menjauhkan semua bid'ah yang membawa kepada kesyirikan, kekufuran, kezaliman, kefasikan dan berpaling dari agama Allah. Wa kullu din jumalan wa tafsilan yaduru ala hatainil qaidataini, dan seluruh agama baik secara global maupun rinci itu mereka berporos di atas dua kaidah ini. Walidha ihtawat ad-da'watu ila Allah ta'ala ghayataini la tasihhu da'watu illa bihima. Oleh karena itu dakwah mengajak manusia kepada Allah ada dua tujuan yang tidak sah dakwah ini kecuali dengan keduanya. Yang pertama, taqrirud din wal aqidah wa ta'allumuha wa ta'limuha wa nashruha wal amalu biha. Yang pertama yaitu menetapkan agama ini, menetapkan akidah, menjelaskan tentang agama Islam, tentang indahnya agama Islam, tentang Islamnya agama tauhid, menjelaskan akidah yang benar kepada umat ini, bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Ini wajib dijelaskan. Wa ta'allumu, wajib untuk dipelajari oleh semua manusia. Wajib. Orang awamnya, penuntut ilmunya, para dai-nya wajib belajar tentang ini. Para mubalik wajib belajar tentang akidah tauhid. Wajib mereka belajar. Wa ta'alimu, dan mengajarkan kepada umat. Wa nashruha, dan menyebarkan di tengah-tengah umat. Wal amalu biha, dan wajib mengamalkan konsekuensi dari tauhid ini. Yang merupakan konsekuensi dari kalimat apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib dilaksanakan. Yang kedua, kandungan dari dakwah ini himayatud din wal aqidah wad difa' anha
wa bayanu ma yukhalifuha. Yaitu yang kedua, menjaga agama, menjaga akidah dan membela akidah ini dan menjelaskan tentang apa-apa yang menyalahinya. Jadi nggak cukup orang hanya menjelaskan tauhid, nggak cukup. Dia wajib menjelaskan tentang apa? Saya ulangi, jangan bengong, jangan tidur. Orang wajib menjelaskan tentang tauhid. Nggak cukup menjelaskan tentang tauhid, wajib menjelaskan tentang apa lagi? Syirik. Harus. Ketika dia menjelaskan tentang tauhid, wajib dia menjelaskan tentang syirik. Karena nggak akan mungkin sempurna imannya dia kepada Allah kecuali dia berlepas diri dengan semua bentuk kesyirikan yang ada. Dia harus berlepas diri. Nggak cukup orang mengatakan, yang penting saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, saya beribadah kepada Allah, saya bertauhid kepada Allah. Nggak cukup. Dia harus mengingkari semua peribadahan dan sesembahan kepada selain Allah. Dia wajib ingkari. Wajib dia ingkari. Ini baru namanya tauhid. Itu makna la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu minillah. Menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua itsbat. Itsbatul ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Nggak bisa cuma satu, harus dua. Harus mengesahkan Allah dan wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Makanya Allah menyebutkan ani'budullah. Kemudian apa? Wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah, ingkari taghut. Harus mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Orang menyembah kubur, wajib kita ingkari. Orang menyembah pohon, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah yang lain, wajib kita ingkari, wajib kita ingkari. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Makanya kita wajib menjaga agama, menjaga akidah, membelanya dan menjelaskan yang menyalahinya. Enggak cukup hanya mengajarkan tauhid, tapi harus menjelaskan tentang yang menyalahi. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Seperti tadi saya sebutkan tentang orang berbuat syirik, Allah menyebutkan bahwa mereka berada dalam keadaan apa? Sesat yang paling sesat di muka bumi ini. Allah menjelaskan dalam Al-Quran demikian. Jadi Allah ini sudah jelaskan semua dalam Al-Quran. Jalan yang lurus Allah jelaskan, jalan yang menyimpang juga Allah jelaskan. Semua lengkap dalam Al-Quran. Makanya Allah menyebutkan wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat agar jelas siapa? Jalannya orang-orang yang jahat, kaum mujrimin. Banyak orang-orang yang mujrimin. Dai-dai yang sesat juga banyak yang sesat. Yang paling takut oleh Nabi Muhammad SAW. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang paling aku takutnya umatku imam-imam yang menyesatkan, yaitu dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan, yang mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kebid'ah. Ini banyak dai-dai yang sesat ini. Makanya kita harus terus mengingatkan umat tentang tauhid, nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian wa kullu dzalika kana manhajul Qur'an alaihi wa alaihi amalun Nabi SAW wa ashabu wa imatus salaf wa huwa sabilul mu'minin. Artinya menetapkan dua ini, menetapkan agama dan akidah, mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarkan, mengamalkannya. Yang kedua menjaga agama, menjaga akidah, membelanya dan menjelaskan yang menyalahinya. Ini semuanya manhaj Al-Quran yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in, diamalkan oleh para imam-imam salaf, dan ini merupakan sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman.